Selamat pagi Bu Mariam. Pagi Bu Rini. Saya ingin mengajak Bu Mariam berbincang dulu ya terkait dengan observasi yang akan dilakukan. Adapun supervisi nanti yang dilakukan ini kan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, adapun percakapan praobservasi ini saya lakukan supaya nanti Ibu Mariam lebih matang dan lebih siap dalam pelaksanaan observasi nanti. Sebelumnya saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Mariam ya. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran saat observasi nanti apa? Untuk tujuan pembelajaran di kelas nanti, boleh disebutkan sih kelasnya apa boleh? Oh ya, rencananya itu adalah kelas 11A, itu dengan materi tentang asking and giving opinion sama responnya. Nah, tujuannya itu karena ini adalah pertemuan ketiga, jadi saya bertujuan untuk membuat siswa itu dapat mereview atau mengulas tentang ekspresi dari asking dan giving opinion beserta responnya kayak agreeing sama disagreeing itu melalui games moving around itu dengan tepat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya juga bertujuan agar siswa itu dapat membuat dialog. Di akhir nanti dapat membuat dialog, membuat percakapan menggunakan ekspresi atau ungkapan untuk asking ataupun giving opinion dan juga responnya itu bersama pasangannya melalui grup diskusi itu dengan tepat. Seperti itu Bu. Jadi ada dua Bu ya. Iya, betul. Kemudian nanti apa yang diharapkan setelah siswa ini menyelesaikan pembelajaran hari itu? Oke, berhubungan dengan tujuannya tadi, karena saya pengen siswa itu bisa mereview dan membuat dialog. Jadi di sini outcome-nya atau yang ingin saya harapkan dari siswa itu mereka bisa bekerja sama dengan kelompoknya, berkolaborasi, berdiskusi untuk membuat dialog. Kemudian bisa bekerja sama juga dalam games moving around untuk membedakan atau differentiate ungkapan untuk menyatakan pendapat, memberikan pendapat, kemudian beserta responnya. Nah, selain itu juga dari aktivitas tersebut mereka sekaligus juga meningkatkan speaking mereka, kemudian listening mereka, dan juga tadi ada karena ada moving around jadi ada kinestetik gerak sana kemarinya gitu untuk ekspresi atau ungkapan dari asking atau giving opinion beserta responnya. Seperti itu Bu. Sepertinya rencananya sangat menarik ya Bu ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu nanti mengharapkan siswa itu berada pada skala berapa? Saya berharap bisa di atas 8 Bu, karena ini kan udah pertemuan ketiga. Jadi mereka itu sebelumnya sudah mendapat materi tentang ini di 2 pertemuan sebelumnya. Jadi harapannya mereka bisa dengan aktivitas yang tadi saya rancang, saya persiapkan itu mereka bisa skalanya di atas 8 lah. 8 ya? Iya. Karena sudah pertemuan ketiga ya, seharusnya harapan Ibu murid-murid udah matang ya. Betul. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangannya itu assessment atau penilaian, karena tadi membuat dialog, kemudian mereka itu membedakan antara asking dan giving opinion, kemudian agreeing sama disagreeing opinion. Jadi menurut saya mungkin areanya itu assessment itu. Dari assessment itu tadi supaya bisa melihat tadi bisakah mereka membuat dialog dan membedakan yang asking dan sebagainya. Betul. Kemudian strategi apa yang Ibu siapkan untuk observasi? Oke, kalau strateginya itu untuk model itu saya project based learning, problem based learning ya, karena nanti di akhir mereka membuat dialog itu saya memberikan mereka semacam prompt atau pernyataan ataupun tema tentang dialog yang mereka akan kembangkan atau yang akan buat itu tentang pernyataan-pernyataan seperti
apa ya, pernyataan yang debatable gitu, yang bisa didebatkan karena ini materinya tentang asking sama giving opinion kan, karena pendapat gitu, jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu. Jadi tentang problem dan problemnya itu seputaran tentang hal-hal yang sering kita jumpai sih sebenarnya, bukan problem sih sebenarnya, tapi lebih ke kayak something yang going viral. Kayak misalnya nih tentang online game yang dilarang, itu nanti pendapat mereka seperti apa. Kemudian pelarangan tentang fast food atau makanan cepat saji ataupun Indomie ya, noodle lah contohnya gitu, itu di area sekolah. Kemudian ada juga kayak semacam pernyataan bahwa HP itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan ketika di sekolah seperti itu. Jadi memang dari problem based learning. Kemudian medianya itu karena ini review, saya mempersiapkan itu ya kertas kertas lembar yang udah saya tulis asking atau giving opinion, kemudian ada agreeing sama disagreeingnya, kemudian buku paket untuk membantu mereka membuat dialognya, kemudian medianya selain itu juga saya memperbolehkan siswa untuk menggunakan HP karena di sana ada kamus online, ada kami buat itu ada Pearson dan juga Longman. Kemudian ada metodenya itu sama yang seperti saya bilang di awal, bahwa ini tujuannya untuk review dan juga membuat dialog, dan mereka itu bekerja sama dalam pasangan dan juga grupnya. Jadi metodenya itu diskusi kelompok, kemudian ada kerja pair work atau berpasangan, dan terakhir itu games moving around-nya. Nah itu ya Bu ya, berarti nanti kegiatannya kayak games gitu ya. Strateginya. Ini sudah Ibu rancang sedemikian rupa. Ini kegiatannya untuk pembelajaran yang ini yang sudah Ibu rancang ini hari apa tadi di kelas 11A ya, Ibu kan hari apa dan jam berapa Bu? Kebetulan itu mata pelajarannya besok Bu. Besok itu di jam ke-5 dan 6, itu tepatnya di jam 10. Dan karena bahasa Inggris 3 jam, jadi sampai jam 12-an. Dan Bu, besok izinkan saya untuk mengobservasi Ibu. Setelah itu nanti kita akan diskusi tentang proses pembelajarannya. Semoga dengan saya mengobservasi Ibu nanti ada hal yang positif yang saya lakukan. Jadi semoga nanti yang sudah Ibu rancang hari ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin dan sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Besok jadi observasinya di jam ke-5 dan ke-6 gitu ya. Terima kasih Bu Maria. Sama-sama Bu Rini. Dan ini guru yang saya observasi namanya Miss Maria, biasanya sudah di sini. Beliau ada yang saya observasi yang kemarin saya sudah melakukan catatan pra-observasi dan hari ini akan melakukan catatan pasca observasi. Miss Mariam, bagaimana perasaannya setelah observasi itu? Perasaannya setelah observasi ya lega pertama, karena di awal itu agak deg-degan, ada tamu yang masuk di kelas kami gitu, dan anak-anak juga agak nih gitu kan, ada orang asing gitu ya bahasanya, deg-degan, terus nanti takutnya nanti gugup di depan, tapi alhamdulillah selesai juga akhirnya. Jadi ya lega dan anak-anak bisa pada hari itu di awal-awal memang kelihatan tegang, tapi setelah itu ya mereka kayak kayak mengalir aja gitu. Kemarin ini adalah pertemuan pasca observasi supaya kita nanti mengetahui sebuah
terlaksana ya, tidak apa saja yang sudah dilakukan selama pembelajaran kemarin? Yang saya lakukan itu pertama kali ya seperti biasa ya, ada ice breaking, kemudian ada afirmasi positif, kemudian absen mereka, dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan atau menampilkan lah ya tujuan pembelajaran pada hari itu, di mana tujuan pembelajaran itu adalah mereview tentang materi asking atau giving opinion itu melalui moving around game, dan kemudian setelah itu nanti di akhir mereka membuat dialog menggunakan ekspresi atau ungkapan asking atau giving opinion beserta responnya seperti itu, dan itu dilakukan dalam group work, tapi group work dalam kecil, pair work dari hasil saya apresiasi pembelajaran yang dilakukan. Kalau saya jadi siswa ini saya kayaknya seru banget gitu pembelajarannya, karena saya jujur saja sebenarnya saya kurang suka belajar bahasa Inggris, tapi kemarin ketika belajar kemarin ternyata bahasa Inggris bisa seseru ini gitu. Dan walaupun saya observasi saya kayaknya saya paham nih apa yang Bu Mariam ajarkan, dan itu menurut saya benar-benar luar biasa. Pembelajarannya tidak membosankan, seru sekali, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan juga terlihat jelas, jadi dilaksanakan semua. Dan saya rasa dari pengamatan saya juga paham kan ketika Ibu bermain game dengan pasangan itu, mereka paham apa yang mereka lakukan, mereka bisa melakukan sesuai instruksi Bu Mariam. Kemudian dari apa yang dilakukan itu menurut Bu Mariam, apa kelebihan dan apa yang kekuatannya, ada apa menjadi kelemahan saat belajar? Oke. Untuk kelebihan menggunakan karena itu materi adalah review, menggunakan moving around game. Pada saat itu kelebihannya adalah mereka itu bisa act it out gitu. Mereka nggak cuma paham itu materi, oh ini asking opinion, oh ini giving opinion, tapi mereka juga act it out gitu. Mereka ada role play di sana gitu kan. Kemudian juga itu ada pembelajaran berdiferensiasi kalau menurut saya, karena saya menyebutkan, kemudian mereka mendengarkan, kemudian mereka berdiskusi dengan temannya, ini apa nih, mereka pergi ke kertas yang saya sediakan gitu kan. Nah itu seru, ya benar tadi kata Ibu, seru gitu kan, karena mereka harus langsung mempraktekkan langsung gitu kan. Nah itu sih kelebihannya. Kemudian mereka juga bisa bekerja sama dengan temennya, berkolaborasi tadi sebelum mereka nanti di tahapan akhir untuk membuat dialognya, kan itu berdiskusi juga dengan temennya. Jadi sebelumnya itu mereka berdiskusi di kelompok besar dulu gitu kan. Kemudian kelebihan yang lain itu kalau dari catatan saya, mereka itu udah mengerti juga dengan responnya. Bahkan respon yang saya itu sebenarnya ada beberapa yang saya tidak expect kalau mereka itu paham atau mengerti gitu. Rupanya di situ ketika respon itu saya ucapkan gitu, mereka paham. Rupanya mereka itu mengidentifikasinya itu respon agreeing atau disagreeing itu tuh dari intonasinya gitu. Jadi mereka langsung ini agreeing, ini disagreeing gitu. Kelemahannya ya ada. Kelemahannya itu karena tadi group work atau kerja kelompok, ada beberapa anak yang saya pantau itu mereka tidak bisa nih kerjasama dengan temennya si ini gitu, karena saya melihat anak-anak itu polanya sukanya mereka itu kerja sama atau kerja kelompok dengan bestie-nya atau temen pilihannya gitu. Jadi ketika kita, karena waktu itu kan saya hanya pilih nih random gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, terus 1 dengan 1, 2 dengan 2 gitu kan. Mereka itu nggak bisa memilih gitu kan. Nah ketika pas udah di games itu mereka kayak agak kayak ada yang beberapa yang tidak ada chemistry-nya seperti itu. Jadi kayak ada miskomunikasi juga gitu. Oh ya aku kan bilang kau di situ, gitu. Jadi kayak agak kurang, adalah agak chaos di sana. Kemudian selain itu yang kedua itu sebenarnya permasalahan juga di beberapa kelas, nggak cuma di kelas yang kemarin kita Ibu masuk di sana.
anak-anak itu kalau temennya menggunakan bahasa Inggris, menurut mereka itu pengucapannya tidak tepat, itu ditertawakan. Jadi ada beberapa anak yang itu tuh jadi kayak takut-takut, ragu-ragu gitu. Ketika move around juga mereka tuh kayak takut-takut, ragu-ragu salah gitu, karena takut nanti mereka ditertawakan kayak gitu. Itu kelemahannya. Kemudian ketika membuat dialog, di tahapan akhir itu mereka membuat dialog, kebanyakan saya memang mengizinkan mereka itu menggunakan HP, tapi ekspektasi saya itu adalah, atau instruksi saya itu adalah mereka menggunakan kamus online yang sudah saya arahkan untuk mereka punya gitu kan. Itu kamus online atau offline yang ada di HP. Cuman ketika tidak dipantau oleh saya secara langsung, mereka membuka Google Lens. Jadi mereka itu membuat dialognya itu dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian mereka fotokan, kemudian mereka pakai Google Lens, dan otomatis itu langsung ada percakapannya. Dan itu kenapa saya bisa tahu mereka pakai Google Lens ataupun Google Translate lah ya, itu tuh strukturnya, bahasanya itu berbeda gitu. Padahal kita udah belajar ini ekspresi atau ungkapan asking opinion kayak gini, giving opinion kayak gini, tapi di situ tuh kayak acak-acakan amburadul gitu. Nah di situ sih kelemahannya, dan itu tidak saya tidak ekspektasi kalau itu akan menjadi kelemahan di kelas itu gitu. Terus yang Miss Mariam kemarin itu kan sudah menargetkan nih, target siswa itu kemarin itu kan lebih dari 70% gitu kan. Kemudian ada pengembangan yang diinginkan ada di bagian proses pembelajaran sama asesmen. Gimana dengan area pengembangan dan target ini, apakah sesuai ekspektasi Ibu atau seperti apa? Sesuai ekspektasi. Kalau dulu sebelumnya itu saya bilang 70% ya. Alhamdulillah lah, insya Allah bisa mencapai 80%. Itu dilihat dari nilai mereka ketika mengumpulkan tugasnya, dan juga kemudian dari proses yang melakukan moving around. Saya lupa Bu, ada satu game juga yang saya masukkan itu, tapi bukan game sih, itu lebih ke exercise gitu, latihan. Itu menggunakan word wall. Jadi mereka menggunakan HP mereka memilih hanya ada 5 soal sih di situ, kayak asking gitu, mereka menentukan di situ, dan rata-rata anak-anak tuh kayaknya betul semua. Berarti kita lihat alhamdulillah sesuai beberapa siswa-siswa itu berarti paham yang benar-benar melakukannya. Kemudian dari kelemahan yang Miss Mariam tadi sampaikan, seperti tadi anak-anak itu ketika bekerja sama dalam kelompoknya, karena kelompoknya dipilihkan ada yang kesulitan untuk bekerja sama. Kemudian tadi juga Ibu menjelaskan bahwa ketika anak speaking sebenarnya itu agak takut untuk speaking, kemudian ketika games juga dia takut mau kemana gitu, dia takut salah, takut tertawakan. Kemudian ketiga tadi kelemahannya ketika disuruh buatkan mereka menggunakan Google Translate atau Google Lens. Nah dari kelemahan-kelemahan ini kira-kira rencana Ibu ke depannya gimana? Rencana saya mungkin lebih lebih strict, lebih tegas lagi ke kesepakatan kelas kita. Kalau ketika ada temennya yang ngomong bahasa Inggris, kita tidak boleh menertawakan seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan simulasi dulu kayaknya Bu. Kemarin itu ketika games, memang saya tanya mereka paham karena beberapa kali kita udah pernah main game itu, cuman beda materi. Ketika di situ kemarin kan ada beberapa yang miskomunikasi dan lain sebagainya, itu mungkin nanti akan saya kasih simulasi, instruksi yang lebih jelas lagi disertai dengan simulasi, dan kemudian nanti saya akan kasihkan mereka waktu dulu untuk berdiskusi dulu lah, mungkin 1 atau 2 menit untuk berdiskusi sebelum mereka act it out gitu, sebelum mereka memilih kertas ataupun yang media yang tadi saya siapkan gitu. Kemudian untuk grupnya mungkin kedepannya saya akan memilih atau mengklasifikasikan, mengelompokkan anak-anak itu, ada yang kemampuannya tinggi,
kemampuannya sedang ya, kemudian ada yang kemampuannya di bawah gitu kan, nanti dijadikan satu aja. Tetap dengan tidak menggabungkan mereka antar bestie gitu, enggak. Sebisa mungkin sebelum pembelajaran dimulai saya harus membuat catatan atau nama-nama. Oh ini nanti dengan dia dalam satu grup itu ada beragam kemampuan di sana, dan harapannya nanti mereka bisa yang kurang itu bisa terdongkrak atau terbantu dengan yang lebih tadi gitu. Dan juga saya tuh juga kepikiran untuk menggabungkan mereka dengan grup yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, kayak misalnya ada kinestetik, audiovisual, kemudian auditori. Karena ketika game itu kan misalnya saya sebutkan, misalnya saya mengenal what do you think about this classroom, kemudian mungkin ada anak bergaya auditori itu langsung cepat, oh iya suka, aku tahu ini karena dari intonasinya gitu kan misalnya. Kemudian anak kinestetik nih, oh iya aku yang gerak ke sana gitu. Kemudian anak yang nanti dibuat lagi lah itu semenarik mungkin anak yang visual itu entah dia itu menuliskannya atau apa gitu. Itu sih rencananya Bu, lebih beragam lagi aktivitas dan juga model juga strategi pembelajarannya. Dari rencana yang Ibu sudah Ibu rencanakan ini, perbaikan lah istilahnya. Apa saja yang Ibu perlukan ya untuk penguatan diri Ibu supaya yang sudah direncanakan ini, perbaikan ini bisa tepat sasaran ini? Persiapan pastinya, persiapan. Kemudian nanti juga saya butuh, kayak tadi kan harus tahu nih anak-anak ini siapa aja, anak yang audit visual siapa aja. Nanti mungkin saya akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan Pak Nodi, karena waktu itu beliau sudah pernah melakukan tes, saya lupa nama tesnya itu. Kemudian juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu kan, yang mempunyai strategi atau metode belajar yang lain yang lebih menarik, interaktif gitu. Itu sih Bu. Kapan nih rencananya ini mulai sibuk ya untuk perbaikan selanjutnya lah selain bagus? Insya Allah minggu depan Ibu, minggu depan itu materi baru, jadi bisa dimulai lagi materinya, karena yang ini kan review. Terima kasih ya Mas Surya. Saya doakan supaya ini pembelajarannya akan semakin bagus dan semakin bagus ke depannya. Terima kasih mau berkolaborasi dengan saya. Saya sangat banyak belajar dari hasil observasi yang saya lakukan ini. Ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan, pembelajaran yang menarik juga bisa saya lihat. Mungkin saya juga bisa mencoba nih apa yang dilakukan kemarin, bisa kolaborasi kayaknya. Mungkin materi fisika juga bisa dibuat game seperti itu. Nanti tinggal pilihannya gitu. Terima kasih Mas Mariam. Semoga nanti bisa di-sharing lagi dengan saya hasil rencana ini ya, perbaikan ini apakah makin oke atau gimana? Kabarin saya supaya saya bisa membantu. Terima kasih ya Mas Mariam. Sama-sama.